Wassalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjadi sebetulnya yang akan mendapatkan syafaat dari media perjalanan nanti. Amin. Bapak Ketua DPD yang kami muliakan, Bapak Ketua Pembina Yayasan beserta anggota pembina yang kami hormati, Bapak Ketua Pengawas ada perempuan yang dan Pak Pengawas kalau bisa dulu sini Pak. Ya, kelihatan mana pengawas dan mana yang diawasi. Silakan Pak Pengawas. Waduh. Ustaz sekalian, pengurus yayasan, yayasan yang kami hormati, serta ibu-ibu pengurus musida yang juga hadir, dan para pengasuh serta adik santri yang semuanya insya Allah kita dimuliakan Allah. Amin. Dan amin aja dulu ya. Alhamdulillah. Kabul. Pada kesempatan ini izinkan kami membacakan pantun dulu Pak Ketua Pembina ya. Pantun. Melangkah jauh ke Kota Bekasi. Cakepnya mana? Bertemu dengan santri dan ustaz. Duduk bersama membicarakan visi dan misi. Bersama sukses insya Allah dunia dan akhirat. Amin. Satu lagi saja. Buah manggis, buah laksa. Ada yang pernah lihat buah laksa tak? Dinikmati bersama segelas kopi hangat. Ustaz Furqan sambungkan dengan penuh semangat. Semoga kita semua beroleh berkat dunia dan akhirat. Ini luar biasa. Kalau sudah semangat ketua yayasannya sebenarnya sudah selesai akan ini Pak. Menunjukkan bahwa itu indikasi yang akan dikerjakan ya selama 2024. Nah, karena ini ada semacam tausiah kelembagaan mudah-mudahan dalam 15 menit kita akan mendapatkan hal yang terkait dengan kelembagaan. Pertama, saya ingin kita sama-sama merenungi terkait dengan angka 2024. Sebelum sampai ke angka 2024, maka saya ingin katakan bahwa ini adalah pekan pertama kita berada di 2024 ya. Maka terkait dengan angka 2024 ini korelasinya itu dengan waktu ya. Maka saya akan sedikit kupas terkait dengan waktu ini. Yang pertama, waktu itu secara ya hakikatnya waktu ini terus berjalan ya. Posisinya waktu ini dia selalu maju, dia tidak pernah akan mundur waktu itu ya. Maka ada seorang ulama mengatakan ya, Hasan Al-Basri tidak salah, itu mengatakan Ibnu Adam innaka anta ayyam kullama zahaba yaumun zahaba ba'du ya. Antum ini manusia ini seperti hari-hari. Ketika berlalu hari-hari itu maka berlalulah bagian darinya. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya waktu itu pasti ada batasnya kita ini terkait dengan waktu. Makanya dikatakan iza jaa ajalun wala yastaqimuna sa'atan wala yastaqimuna. Jadi ini satu yang pasti akan terus berlalu. Maka seorang sahabat yang memahami betul, yang itu memahami betul terkait dengan konsep waktu ini, dia katakan al-waqtu kasrif. Waktu itu ibarat
kabul. Iya nak? Ya. Tergantung ya, karena kami Ustaz bukan pakai pedang, tapi kami pakai kabul. Ya, boleh juga lah. Ya. Seperti pedang. Kenapa pedang ini? Kalau engkau tidak menggunakannya untuk menebas waktu itu, kami akan ditebas oleh waktu. Ya. Jadi pilihannya itu. You pakai menebas atau you ingin ditebas? Adik-adik mau pilih mana? Menebas atau ditebas? Alhamdulillah. Selesai sudah itu terkait dengan hal tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta khutbah yang dimuliakan Allah. Maka terkait dengan waktu ini, hal yang berikutnya adalah Allah mengingatkan kita bahwa korelasinya, keterkaitannya antara kita dengan waktu ini, Allah katakan kita ini adalah orang-orang yang rugi. Ya, oke. Maaf, ya maaf ini. Ada yang tahu Imam Syafi'i itu hafal Quran umur berapa? Ya, 9 tahunnya. Siapa yang sudah umurnya 37 tahun? Siapa yang sudah umurnya 40 tahun? Pak Arfan ini sudah 40 tahun. Pertanyaannya, sudahkah Pak Arfan itu hafal 30 juz? Kalau juz 30 boleh lah ya, ya. Tapi kalau 30 juz ya nanti dulu. Ini gambaran, ya. Sudah umurnya 47-an, tapi Al-Quran belum bisa dihafal. Ini indikator bagaimana kemudian. Sudah 50 tahun, sudah 60 tahun dan seterusnya. Maka Allah mengingatkan terkait dengan waktu ini, manusia itu dalam keadaan rugi. Tapi kan Ustaz, tidak semua orang jadi penghafal Al-Quran. Nah, ini bahasa berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu frame, ya, satu paradigma berpikir kepada kita bahwa kalau engkau tidak ingin merugi, maka ada 4 persoalan yang harus kau perhatikan. Yang pertama adalah persoalan keimanan, yang kedua adalah persoalan amal soleh, dan yang ketiga itu adalah persoalan kebenaran, kawasan, dan yang keempat adalah apa yang dinamakan dengan kawasobis power. Nah, tinggal 5 menit lagi. Karena kita ini merata bukan mau kuliah panjang ya, bukan merata. Kecuali rakan itu rakan doa, itu baru dia kita bisa panjang-panjang. Tetapi karena rakan ini adalah rapat kerja, nah, maka kita harus sesuaikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada yang artikan ini ada. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun qaddamat lighad. Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikanlah apa yang dia persiapkan untuk esok. Saya memikirkannya bahwa yang namanya godaan itu tidak hanya dunia, apalagi akhirat. Tapi dunia dan akhirat itu bagian dari ya derivasi kata-kata godaan. Ya. Dan besok itu ada yang pasti, ada yang belum pasti. Cukup saja ya. Ini sekarang saya jelaskan. Adik-adik, apa kira-kira yang pasti akan terjadi besok? Hah? Apa lagi? Makan? Bukan, nanti ya. Besok itu yang namanya besok, ya, yang namanya kepastian besok itu pasti manusia itu akan menemui ajalnya. Itu satu kepastian. Ya, kamu mau sembunyi di mana pun, mau bertahan pakai obat apapun, kalau sudah waktunya besok, ya, maksudnya ini bukan besok hari Senin ya, besok itu long term, ya, yang waktu yang panjang. Itu besok.
Ya, besok itu satu kepastian itu ya, itu kepastian. Nah, bagaimana yang tidak pasti? Mari kita lihat di dunia ini banyak yang tidak pasti. Yang pasti di dunia ini bahwa you akan menjadi tua kalau tidak mati muda kan? Tidak mungkin kamu itu akan menjadi muda selamanya, enggak? Ya, impossible, ya, tidak mungkin, mustahil, ya. Bisa memudah terus kita enggak, ya. Pasti ada masanya bertambah itu umur seiring dengan waktu, ya. Ya bakal itu paling mati mulai puber lah. Setelah itu masuk ke umur 40-an mulai muncul, ya. Ada sedikit asam urat, ya. Ada sedikit migrain, ada sedikit vertigo, macam-macam sudah itu ya. Sakit pinggang. Ya, bukan Pak Daisin yang lain. Itu hanya bisa di tempat sekian. Ya. Tapi itu sebuah kepastian. Makanya ada iklan itu mengatakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jangan dilihat iklan itu karena yang mengiklankan itu adalah apa ini? Ya, rokok. Tapi kamu lihat pesannya apa? Pesannya yang menarik itu bahwa dewasa itu sebuah pilihan, menjadi tua itu pasti. Artinya kita ini pasti akan tua. Tapi apakah kita dewasa? Nah itu pilihan. Waltantur nafsu maqaddamat liwat dalam konteks pribadi, kamu mau jadi apa besok, maka kau harus persiapkan dari sekarang. Ada di sini yang mau jadi presiden, angkat tangan. Alhamdulillah ada satu orang ya. Waltantur nafsu maqaddamat liwat, perhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Kalau kemudian hari esoknya itu dia berpikir menjadi presiden. Meskipun belum tentu dia jadi presiden, ya. Kenapa? Itulah yang tidak pasti. Tapi yang namanya pasti itu dia akan menjadi kuat. Tapi apakah dia jadi presiden atau tidak, itu persoalan berikutnya, bahwa itu belum pasti. Tapi yang namanya besok itu harus dipersiapkan, ya. Maka orang-orang kesimpulannya, ya, saya kalau mau langsung menyimpulkan ini, kesimpulannya adalah orang-orang yang merugi, ya, dalam konteks beriman, beramal soleh, dan kemudian tawasul dan tawasul seperti itu karena dia tidak melakukan perencanaan. Ya, siapa yang tidak merencanakan hari esok, maka dia akan memanen apa adanya untuk hari esok. Tapi siapa yang mempersiapkan hari esok dari sekarang, maka dia akan menikmati hari esoknya tersebut. Ya. Jadi sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan hari ini, begitulah nanti kita di masa depan. Ya. Nah, saya ingin tanya kepada kita semua, khususnya adik-adik, di dalam konteks pribadi, kita belum bicara lembaga. Adik-adik, siapa yang mau kuliah sampai S3? Adik-adik tidak bisa. Ya, adik-adik ini diberikan jalannya. Amin. Amin. Doktor. Maka adik-adik yang mau kuliah sekolah tinggi-tinggi itu, maka you harus persiapkan dari sekarang. Apa yang harus ente persiapkan? Ini ada beasiswa ke luar negeri luar biasa banyaknya. Saya sampaikan ke teman-teman, kita sudah beberapa kali zoom ini ya. Kemarin kita zoom dengan orang-orang yang mau cari beasiswa ke King Saudi University, KS itu kalau tidak salah ya. Kita sudah zoom dengan orang di sana, mereka membuka peluang beasiswa, mau yang jurusan agama sampai jurusan teknik, jurusan eksak ada. Baru 3 yang daftar nih. Kenapa 3 yang daftar dan mudah-mudahan masuk semua? Karena ada persoalan yang harus dipersiapkan. Apa itu? Nggak mungkin kita di Saudi Arabia kuliah di sana pakai bahasa Sunda. Ya nak, nyambung nggak kira-kira? Kumaha damang? Kayak pahalu? Nggak bisa. Kita harus berbahasa apa? Berbahasa mana?
berbahasa Arab. Maka salah satu yang harus dipersiapkan hari ini oleh adik-adik adalah saya harus bisa lancar berbahasa Arab kalau saya punya target kuliah sampai S3 di luar negeri, khususnya di Jazirah Arab. Kan begitu, itu namanya kualitas berlangsungan pada masjid. Dia memperhatikan apa yang akan dia capai di masa depan. Ya, understand? Yes. Understood? Ya. Siapa yang mau kuliah di Harvard University? Ya, kan? Saya aminkan deh, ya. Gak usah takut. Ustaz di sana banyak orang kafir, kepanas dan sebagainya, gitu ya. Bos, menuntut ilmu itu kata Rasulullah, ya, sampai mana? Sampai di negeri Cina. Padahal di Cina itu banyak apa? Banyak dewa, ya. Aku belajar di tempat yang banyak dewa. Amerika dan negara-negara yang Eropa hari ini itu terjadi luar biasa perubahan kehidupan sosial, banyaknya orang berbeda agama kepada Islam. Ya. Dan kita membutuhkan ke depan ini, maaf ya, kita membutuhkan itu membutuhkan ahli teknologi nuklir bisa. Belajarnya di mana? Bisa belajar di Bekasi. Ya. Tidak maksud saja bukan masyarakat Bekasi, ini jalan sel ini ya. Ini gambaran bahwa kita harus belajar di tempat-tempat mana itu. Coba yang dipakai di Indonesia ini lulusan mana? Ya, elit-elitnya itu lulusan mana? Salah satu tim tesnya Amin itu orang keturunan Cina Manado. Ada yang tahu nggak? Thomas Lembong, ya, dipanggil Tom Lembong. Dia keluaran mana? Harvard University. Ini saya ingin sampaikan ini kenapa? You jangan takut bercita-cita. Karena saya melihat diri saya sendiri ya, meskipun dengan segala keterbatasan. Dulu pekerjaan kami di Gunung Tembak itu hanya menyangkul, seolah-olah tidak ada masa depan. Ya, menyangkul. Setelah menyangkul sementara kita belajar ini di kelas, tiba-tiba disuruh turunkan semen, tinggal teman-temannya pergi mengantar semen. Dengan baju sekolah itu tak peduli, pokoknya kerja. Ya. Kita wajib antara kerja dengan belajar. Ini kerja, kerja ada makan. Kalau belajar aduh capek ngantuk. Dan ada bulan di sini. Tetapi saya heran juga kenapa kemudian saya bisa kuliah dan sampai menyelesaikan S3. Ya. Meskipun hanya di dalam negeri, tapi ini satu gambaran bahwa orang yang diedukasikan, kita masuk di kelembagaan. Hidayah pula ternyata secara kelembagaan dengan proses pendidikan tadi ternyata sedang mempersiapkan kader-kadernya baltandur naftum maupun liwat, karena ke depan ini tantangannya lebih besar, lebih hebat. Hidayah pula akan semakin besar, maka dia baltandur mempersiapkan untuk memperhatikan dan mempersiapkan kader-kader di masa depan. Begitu ya. Ya. Jadi Masya Allah, pagi ini suplemen kita selain ini itu suplemen yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, ya. Ada sudah guru kita yang diterima di Australia kuliah, ada yang di Turki ambil S3 kuliah. Kenapa? Ya kita carikan uang. Kita memang tidak punya uang, di DPP memang sangat sedikit uang. Saya bocor karena sama itu sedikit uang, makanya bawa juga ini agak sedikit. Nah, tapi apa? Negara ini punya banyak fasilitas. Salah satu fasilitas negara ini adalah beasiswa. Dan kalau beasiswa itu tidak diambil oleh orang yang punya visi membangun Indonesia, maka Indonesia ini rugi sebenarnya. Ya, maka kita harus ambil posisi itu. Maka apa yang kita lakukan? Kita cari peluang beasiswa sebanyak-banyaknya. Kami di DPP Departemen STI itu membuat namanya Santri Cendekia. Santri Cendekia inilah sebagai wadah untuk kita cari beasiswa sebanyak-banyaknya dalam dan luar negeri. Alhamdulillah ya, beberapa adik-adik kita itu sudah diterima di tempatnya Safia Dunia, apa namanya? Taskia. Ya. Oh itu jaminan Pak, kalau lulus dari situ terkait dengan administrasi keuangan
ada. Nah inilah yang harus dikerjakan para pemimpin. Bagaimana membuka peluang-peluang meskipun satu sisi kita punya keterbatasan dari segi dana, tapi Allah berikan kita ini kualitas kota yang memadai dibanding dengan kualitas pikiran makhluk Allah yang lain itu kita diberikan kekuatan pemikiran, pemahaman. Maka itulah yang harus digunakan semaksimal mungkin oleh pengurus dalam rangka mempersiapkan rapat kerja 1 tahun 2024 ini, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita kerjakan, karena kita akan mempersiapkan Golkar nasional dalam lewat secara kelembagaan. Ya, secara kelembagaan. Kalau sudah dipancing tadi dengan ketua pembina kita, kenapa tidak terima putri di sini, maka pembahasan kemudian bukan lagi kita perlu menerima atau tidak, bukan. Pembahasannya itu apa yang harus kita lakukan untuk menerima putri sekolah di sini. Ya. Arahan seorang pemimpin kayak pemimpin gitu ya, kalau sudah beliau mengarahkan misal silatnas, ada silatnas, maka kita tidak berdebat untuk silatnas ini perlu ada atau tidak, tetapi yang harus kita diskusikan di situ adalah bagaimana suksesnya silatnas itu. Kalau kemudian ada arahan dari ketua pembina untuk menerima putri, ya, buka sekolah putri di sini, maka pikiran yang harus ada dalam pikiran kita, gagasan dan narasi kita adalah bagaimana menghadirkan pendidikan putri di sini. Nah, itulah yang menjadi lumayan kita sebagai orang yang bertugas di eksekutif. Ya. Jadi pengurus yayasan ini, mohon maaf, itu sebagai eksekutif. Ya. Kemudian pembina-pembina ini sebagai apa? Sebagai pengarah-pengarahnya, ya. Memberikan penguatan pada visinya, mengarahkan ini yang perlu ada, ini yang perlu tidak, ini yang tidak ada, ini kultur yang harus tumbuh dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sama dengan tadi, kenapa Ustaz Furqan yang membuka? Karena Ustaz Furqan tadi itu waktu dia sambutan dia sebagai ketua yayasan, ya. Waktu dia membuka, kalau saya katakan dengan Ustaz kayak tadi, dia memposting diri sebagai ketua DPD, ya, karena kebetulan beliau ini sebagai ketua DPD dan yayasan di sini itu milik, bukan milik ketua DPD ya, milik DPD, ya. Secara organisasian itu harus dipahami seperti itu ya, supaya tidak ada klaim oh ini pesantren saya, bukan. Ya, ini adalah milik lembaga. Adapun kita hari ini hanya diberikan amanah untuk mengelola lembaga ini untuk kepentingan umat sebesar-besarnya. Ya, nah, saya kira itu poin kita tadi tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad, relevasinya dengan kegiatan kita rapat kerja yayasan hari ini. Saya kira demikian poin-poin secara umum. Terakhir, kita harus bingkai ini semuanya dengan konsep manhaj kita sistematik teori. Untuk penjelasan ini nanti ada yang kesempatan, karena kalau kita jelaskan ini awalnya kita dalam akarnya tidak bisa. Tapi paling tidak kita dapat bocoran bahwa kita harus membingkai ini dengan apa? Dengan memasukkan nilai-nilai manhaj sistematik teori itu, supaya manhaj ini tidak menjadi satu menara tadi, satu pemahaman yang melangit, tapi kemudian dia tidak secara aplikasi bisa digunakan. Demikian tausiah kelembagaan dari kami pada pagi hari ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi hakikatnya hari ini kita sedang bertandur nafsu maqaddamat liwad, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, baik secara pribadi khususnya secara kelembagaan lewat yayasan. Demikian dari kami, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab.